semua, di sini saya akan menjelaskan tentang statement control dan perulangan pada bahasa pemrograman C++. Bagaimana penjelasannya? Kita langsung saja ke videonya. Untuk statement control yang pertama yaitu if statement. If statement ini gampang sekali ya teman-teman. Pertama kita tulis dulu kerangkanya, include iostream machine namespace std. Zero. Oke, cukup ya, untuk kerangkanya cukup. Pertama kita buat dulu variabel x, lalu kita ingin membuat program mendeteksi angka ya. Tulis dulu sini program mendeteksi angka. Oke ya. Di sini kita buat code, masukkan sebuah angka. Nggak sebuah sih, masukkan angka saja ya. Di sini int x. Nah, sekarang kita masuk ke if statementnya. Pertama-tama kita bikin if dulu, lalu di sini kondisi, lalu di sini pernyataan. Apa nih? Ya. Jadi apabila kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan ini akan dijalankan. Misalnya kondisi kita taruh di sini, jika x sama dengan 0, maka pernyataan yang akan dijalankan yaitu code Anda menekan angka 0, misalnya begitu contoh. Jadi jika kondisi ini bernilai true atau benar, maka perintah ini akan dijalankan. Ya, jika salah maka tidak dijalankan. Oh, di sini kita tulis dulu code program selesai misalnya, biar ada penanda. Di sini endless lah. Coba kita run ya. Masukkan angka. Kalau kita isi 0, Anda menekan angka 0. Lihat ya, dia menjalankan pernyataan yang ini. Jadi misalnya kalau kita menekan angka 1, apa yang terjadi? Kita menekan angka 1, apa yang terjadi? 1. Nah, langsung program selesai. Lihat, tidak menjalankan Anda menekan angka 0 karena kita menekan angka 1. Jadi dicek dulu di sini kondisinya, apakah x yang mana 1 tadi, karena kita mengisi angka 1 pada x adalah bernilai 0 atau tidak. Ternyata false, maka tidak dijalankan ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan if statement. Gampang ya. Nah, untuk yang kedua yaitu if else statement. If else ini sama dengan if statement, tapi di sini jika pernyataan salah juga dijalankan. Di sini ditambah dengan kata else. Lalu kita buka bodinya di sini. Else itu berarti jika tidak ya. Jika ini kondisi bernilai benar, maka kondisi yang ini dijalankan, pernyataan yang ini dijalankan.
Sini pernyataan satu atau sini pernyataan benar. Kalau di sini pernyataan salah atau begini saja false biarnya. Nah, pernyataan false di sini maka code ya Anda tidak bukan angka 0. Ya, ini saya cukupkan. Jadi jika ini bernilai false, maka yang dijalankan yang ini. Kan tadi kan jika if statement kan kalau salah ya langsung program selesai kan. Jika if else, maka dia harus menjalankan ini dulu. Kita run saja langsung ya. Nah, jika kita menekan 0, maka Anda menekan angka 0. Oke. Pernyataan benar yang dijalankan ya, pernyataan true. Karena lagi kita masukkan 1, maka Anda tidak menekan angka 0. Anda tidak menekan angka 0. Berarti seperti itu saja penjelasan if else statement. Sebenarnya gampang saja. Terus ini logikanya sederhana. Nah, untuk yang ketiga ini adalah if majemuk. Jadi ada dua kondisi pada if ini. Kita langsung saja mulai ya di sini. If majemuk atau if dua kondisi. Ya. Jadi susunannya adalah di sini else if. Kondisi yang kedua yaitu misalnya x sama dengan 1. Oke ya. Terus dan katakan 1. Kita copy ke bawah. Ini Anda menekan ke 1. Jadi else if x sama dengan 1, maka Anda menekan ini teman-teman bukan cuma dua kondisi tapi banyak kondisi ya. Nah, sini bisa sampai berapapun di sini. Misalnya di sini juga kita mau tulis else if kondisi ketiga misalnya x sama dengan 2. Terus di bodinya kita tulis code Anda menekan angka 2 misalnya. Ini bisa sampai banyak ya, sampai 3, 4, 5, 6, 7. Baru terakhirnya di sini ditutup dengan else. Lalu kita buka body. Else ini berarti ya tadi ya nanti dia nanti baru jelaskan tulis dulu. Code input salah. Jadi penjelasannya seperti ini. Saat nanti kita jalankan app-nya, jalankan programnya, kita masukkan misalnya x-nya 2. Dia cek dulu di sini apakah 2 sama dengan 0 atau tidak. Maka dia lanjut, dia tanya lagi di kondisi kedua, apakah 2 sama dengan 1? Oh tidak. Jadi dia berhenti nanti di sini 2 sama dengan 2, maka yang keluar adalah program ini. Anda melakukan angka 2. Coba kita langsung jalankan saja. Nah, 1 misalnya Anda melakukan angka 1 ya. Ya, di sini tidak memenuhi, tapi yang memenuhi di sini dia berhenti di sini. Seperti itu terus. Misalnya angka 2. Anda menekan angka 2. Karena kita buat sampai angka 2, maka angka 3
tidak akan terbaca, nanti ditulis input salah. 3 misalnya ini input salah, program selesai. Di sini harusnya inline ya. Iya, input salah ya, salah lihat ini. Untuk if majemuk seperti itu saja. Jadi intinya dari if majemuk adalah pernyataan if punya banyak kondisi, if, else if lagi sampai berapapun, sampai secukupnya, baru ditutup dengan else. Berakhir dari statement if. Begitu saja untuk penjelasan else if. Kita lanjut ke. Nah, untuk yang keempat teman-teman adalah if, nested if atau if bersarang. Ini ditulis nested if. Untuk if bersarang ini agak tricky ya, agak lihat saya dulu ya. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, terlalu banyak hapusnya. Oke ya. Di sini jika if sama dengan oke, kita buat saja if lebih besar sama dengan 0. Sabar. Sama dengan deh. Nah, di bawah sini karena if bersarang berarti ada if di dalam if. Jadi dalam sini ada if. Misalnya di sini f. Kondisinya x. Ini x tambah 1 sama dengan 1 begitu. Jadi nanti kita isi 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Misalnya di sini code apa di sini? X sama dengan gitu. Di sini baru kita panggil x-nya sama dengan. Ini ada else juga, dan dari sini if saja lah. Begini saja. Else input salah, begitu saja. Di sini boleh else if, boleh. Di dalam if nested if ada else if itu boleh, ada else boleh. Dia tutup pakai contohnya pakai if saja ya. Di sini kita jalan nih, langsung saja ya 0, langsung spread terus. Nah, Anda melakukan angka 0, x sama dengan 0, program selesai. Sabar. Jika ini kita ubah ke x lebih besar sama dengan 0, berarti 1 true ya, kalau x lebih besar sama dengan 0. Apakah kondisi ini berjalan atau tidak? Coba ya. Lupa. Ulang. Nah, misalnya kita masukkan angka 1, ini kan terpenuhi nih angka 1 nih, 1. Nah, Anda menekan angka 0, maksudnya di sini jangan ke 0 ya, sebenarnya Anda memasukkan angka, itu maksudnya memasukkan angka. Yang kita isi 5, boleh 5. Anda masukkan angka, berarti pernyataan ini jalan, masih jalan ini, tapi yang ini tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena ini tidak memenuhi x tambah 1 lebih besar sama dengan 1. Jadi kita buat di sini lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Jadi nanti x nih, misalnya 5 tambah 1 berapa? 6 kurang dari 10, berarti nanti ini dijalankan. Coba ya, coba kita masukkan 5. Nah, x sama dengan 5. Karena kita masukkan 5, jadi dipanggil x yang tadi, bukan x tambah 1-nya. Kecuali kita di sini x tambah 1.
Gitu, coba ya. Nah, ini udah 6, panggil dia. Seperti itu saja untuk nested if. Jadi apabila kondisi ini terpenuhi, dicek lagi di sini. Apabila ini terpenuhi, maka ini dan ini dijalankan berdua. Program pernyataan pertama dan pernyataan di dalam if yang nested ini, yang bersarang ini dijalankan juga. Ya, Anda masukkan angka juga dijalankan. Jika dia memenuhi ini tapi tidak memenuhi yang di dalam, maka hanya satu program ini saja yang dijalankan. Ya, kalau jika tidak memenuhi keduanya, maka else yang dijalankan. Seperti itu saja untuk nested if atau if bersarang. Nah, untuk yang kelima itu adalah switch case. Switch case itu berbeda sama sekali dengan if ya, tapi ya intinya sama sih. Switch case ini. Kita tulis dulu programnya. Yang dibutuhkan pertama adalah switch. Dalam sini adalah namanya nilai. Kita buka bodinya. Ini adalah case 1 misalnya. Case ini 1. Ini ada banyak nanti case 2, case 3, case 4 begitu maksudnya. Case 2, 3, 4, 5 deh, 5 saja udah cukup. Bisa sampai sebutuhnya 5 misalnya. Jadi misalnya nilainya ini kita isi adalah variabel x. Case 1, jika x sama dengan 1 gitu. Ini 2, 3, 4, 5. Kita coba satu dulu ya, satu case dulu. Case 1, salah ini, titik 2 harusnya. Case 1, dalam case adalah pernyataan. Pernyataannya adalah code apa ya? Simpel sajalah x sama dengan 1. And line. Sudah. Coba kita jalankan ya. 1. X sama dengan 1, program selesai. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin banyak case. 2, 3, 4, 5. 5 deh. 2, 3, 4, 5. Di sini kan tadi kan if else kan ada namanya else kan jika pernyataan salah. Di sini namanya default. Default ini kerjanya sama kayak else. Jika pernyataan salah maka ini yang dijalankan. Kan tadi kan case 1 terpenuhi maka case 1 tidak terpenuhi, case 2 cek sampai case 5 jika tidak terpenuhi maka default yang jalan gitu. Input salah tulisannya. Itu sajalah. Toh begini saja. Bingung kita kasih jarak. Oke, cantik. Nah, di sini misalnya kita tekan 6. Nah, input salah toh. Nah, sini saya jelaskan. Jika kita isi 6 kan input salah, isi 5, kita tulis di sini masukkan angka 5, defaultnya tetap dijalankan. Coba ya. CLS. Kita isi 5. Nah, 5, x sama dengan 5, lalu input salah. Jalankan kan. Apalagi kalau kita isi 1 misalnya. Misalnya kita tulis 1 di sini, isi angka 1. 1 kan kayak 1 nih. Nah, di sini dijalankan semua kan. Kenapa begini? Kita untuk memberhentikan case 1 saja misalnya. Jadi case ini, switch case ini begini kawan-kawan. Jika dia memenuhi angka 1,
Berarti semua cache di bawah terpenuhi, sampai default pun terpenuhi, jadi dijalankan semua. Bagaimana cara memberhentikannya adalah kita gunakan namanya break. Nah, jadi jalankan ya. 1. Jadi X sama dengan 1, dia break di sini. Kalau kita jalankan 2, ya jalan semua. Karena tidak ada break kan, ada break. Nah, disinilah bedanya switch cache sama if else. Jika kita pakai semua di sini break, 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 semuanya kita pakai break. Ya pakai if else saja sekalian, lebih gampang daripada pakai switch cache kan. Ya, jadi sesuai kebutuhan kita pakai switch cache atau if else. Nah, makanya untuk pemilihan statement control itu kita ya sesuai kebutuhan saja. Misalnya saya mau breaknya di 3, karena jika saya isi 1 saya mau dia loopnya sampai 3, dia isinya sampai 3 begitu misalnya. Saya jalankan ya, teruskan dulu terminal. Aduh, apa coba, oh ini lupa semikolon, titik koma, masukkan angka, kita isi 1, dia jalan 1 2 3 kan. Kalau kita isi 2 misalnya, dia jalan 2 3. Nah, karena dia breaknya di 3. Kalau kita break semua, apa gunanya? Mending pakai if else gitu. Ya, jadi itulah switch cache statement. Untuk yang berikutnya kita belajar tentang looping. Untuk looping maka kita hapus semua ini, kita sisakan tagger X saja. Looping ini seperti ini. Kita pakai pertama adalah for loop. Di sini ya. Ini kita tulis for. Ini adalah inisialisasi. Kita pakai komen dulu, inisialisasi titik koma, lalu penghenti titik koma, lalu penaik. Nah, di dalam adalah bodinya, pernyataannya lah bisa dibilang. Pernyataannya lah bisa. Ini inisialisasi, penghenti, penaik. Jadi kita langsung tulis saja. Inisialisasi adalah X. X sama dengan 0 misalnya. Startup itu adalah mulai titik awal, bisa dibilang seperti itu. 0 lah, boleh lah. 0 jangan lupa titik koma. Penghentinya adalah X kurang dari sama dengan 10 misalnya, boleh titik koma X plus plus. X plus plus ini maksudnya adalah penaik, jadi X plus 1. Kita shorthandnya adalah X plus plus. Pernyataan yang mau kita looping adalah code. Misalnya kita mau tulis apa ya, halo gitu 10 kali misalnya, biar endline, biar dia enter. Sudah begini aja for loop itu, ya jalankan, halonya nanti muncul 10 kali ya, buat yang 10 lah. Atau kita mau di sini tulis X saja, kita print variable X. Kita lihat di sini, nah, 0 sampai 10 karena X nya start di 10, kurang dari sama dengan 10. Ini ada 11 angka ini, lihat, dari 0 sampai 10 program selesai ya. Jadi untuk for loop itu dia punya angkanya adalah in start awal 0, lihat nih, X sama dengan 0, inisialisasi, ini adalah penghenti,
ini adalah penaik. Terus bagaimana kalau kita mau penghenti ini kita yang masukkan lah aja manual dari langsung di terminal, jangan tulis begini. Oh boleh, kita langsung kita bikin tambah variabel di sini, tagger n. Nah, atau bisa langsung sini ya, koma n begitu. Yaps. Nah, ini x lebih kecil dari n. Nah, jadi nanti kita masukkan dulu code sini, masukkan penghenti misalnya. Cin n. Jadi nanti kita berapapun kita masukkan n, n-nya masuk di sini. Jadi penghenti n-nya. Misalnya kita jalankan sajalah. Aduh, lupa ya. Kita jalankan nih. Masukkan penghenti. Kita mau berhenti di 20 misalnya. Wah, jalan sampai 20 dia. Terus kita mau berhentinya di 100 misalnya. Wah, jalan sampai 100 tuh, lihat tuh. Terus bagaimana kalau kita mau awalannya jangan 0, awalannya terserah dong mau berapa begitu. Ya tinggal hapus aja x sama 0 begini, x. Baru di atas kita bikin lagi di sini, masukkan nilai awal misalnya. Di sini cin x. Begitu. Jalankan nih nilai awal misalnya. Saya mau awalannya di 5, terus berhentinya di 20. Jalan aja 5 sampai 20. Seperti itu saja untuk for loop. Ya, kita untuk selanjutnya kita akan belajar adalah di sini kita buat while loop, namanya while. Jadi kita hapus dulu for loopnya, yang ditulis while. While di dalam adalah kondisi di luarnya adalah pernyataan, di bawah adalah penaik. Inisialisasinya di mana? Inisialisasinya adalah ini nilai awal x. Kita langsung saja di sini ya, misalnya x 1. Nah, ini inisialisasi namanya, inisialisasi variabel. Kita disini tulis inisialisasi. Kita mulai dari 1 saja. Ini bukan kondisi, salah. Ini namanya penghenti. Nah, di sini penghenti, pernyataan, naik 2. While x kurang dari sama dengan 10, pernyataan adalah code x. Penaiknya di sini x++. Mulailah dia dari 1 sampai 10. Di sini kita bisa tulis 2 sih. Kalau kita mau, nggak usah lah, begini saja cukup lah. Jadi di sini penghenti, ini pernyataan, ini penaik. Jika kondisi ini terpenuhi ya jalan, bukan kondisi terpenuhi memang dia akan x ini akan berjalan sampai 10. Kan dia berhenti di 10 karena penghentinya adalah 10. Begitu saja, program selesai, return 0. Begitu saja untuk while loop. Sedikit berbeda strukturnya, sama apa itu namanya tadi, for loop. Nah, yang terakhir adalah
do while. Untuk do while ini mirip-mirip sama while tapi strukturnya berbeda. Di sini ada namanya do sebelum while. Do pernyataannya kita pindah ke atas. Nah, pernyataan penaiknya di atas, while-nya di while tidak mempunyai body. Di sini penghenti. Mirip kan? Begini saja dia. Lihat apakah jalannya sama. Jangan deh, jangan 10 20 dah. Wah sama. Apa ini? Coba. Tidak punya titik komen. Nah, jangan lupa ini ya. Semikolon. Lihat ini. Sama kan? Berjalan juga. Bedanya sama while itu dia ya begini sudah bedanya. Strukturnya doang. Jadi begitu saja perulangan do while. Gampang kan? Ya gampang. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye.